Dr. Philemon. Ini presentasi saya. Kebetulan ini saya mohon maaf, saya menggunakan HP ini karena dua perangkat saya ini bermasalah. Oleh karena mungkin ke sistem softwarenya. Jadi mudah-mudahan presentasi saya pada hari ini tidak banyak terganggu karena menggunakan HP. Ini mohon maaf, ini Dr. Philemon masih dengar kan? Ya, masih kedengaran, Dr. Yusuf, dipersilahkan. Ya. Baik, saya akan mulai presentasi saya. Saya akan berbicara tentang perkembangan neurointervensi di dalam penanganan pada pasien stroke. Kita tahu bahwa sejak Egas Moniz tahun 1927 meletakkan dasar-dasar neurologi intervensi di dunia dan memperkenalkan angiografi cerebral, perkembangan neurointervensi sangat cepat. Saat ini laporan studi sangat banyak mengenai penanganan endovaskular. Demikian juga di Indonesia. Walaupun keberadaan neurologi intervensi di Indonesia terlambat dibandingkan daerah-daerah negara lain, mana pada tahun 2007-2008 neurointervensi pertama yang masuk ke Indonesia, dan tetapi tindakan-tindakan sampai saat ini ternyata tidak ketinggalan yang dilakukan di Indonesia. Dan demikian juga dengan peralatan yang ada, saya kira cukup banyak untuk tindakan-tindakan intervensi. Saya bicara tentang stroke, mungkin ini hanya mengingatkan kita semuanya. Kita sudah tahu bahwa stroke adalah defisit neurologis vokal atau global yang berkembang cepat, tiba-tiba lebih dari 24 jam atau meninggal disebabkan oleh kena vaskular. Tapi dari Asosiasi Stroke Amerika itu menyatakan stroke itu bisa pada cerebral, pada spinal, maupun pada retinal, di mana pada imaging akan kita lihat gambaran patologisnya. Kalau secara epidemiologi, 15 juta orang menderita stroke setiap tahun. Sepertiganya meninggal, dan sepertiganya menyebabkan kecacatan yang permanen. Kematian oleh kena stroke adalah urutan yang ketiga yang terbanyak. Dan 30% total kematian disebabkan oleh kena stroke dan penyakit jantung di seluruh dunia. Di setiap 2 detik di seluruh dunia akan ada kejadian satu kasus stroke. Dan stroke menyebabkan kematian yang kedua pada usia lebih daripada 60 tahun dan penyebab kecacatan yang terbanyak. Ini berdasarkan laporan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2014 di Indonesia, menyebutkan bahwa stroke menyebabkan kematian terbanyak berkisar 21,1%. Selanjutnya kita bicara tentang neurologi intervensi yang kalau di bedah saraf disebut dengan endovaskular manajemen. Penanganan neurologi intervensi selain tindakan diagnostik yang biasa kita lakukan disebut dengan digital subtraction angiography, adalah tindakan terapi mencakup di cerebral maupun di spinal. Kalau di cerebral kita ada jumpai pendarahan subarachnoid oleh sebab aneurisma ataupun terjadi vasospasm. Tindakan yang kita lakukan adalah coiling. Kalau pendarahan intracerebral, misalnya oleh kena kasus atriovenous malformasi, maka tindakan yang kita lakukan bisa coiling dan embolisasi. Transient ischemic attack, tindakan yang bisa kita lakukan dengan tindakan stenting maupun angioplasti. Stroke dengan tujuan revaskularisasi dan tindakannya bisa kita lakukan trombolisis intraarterial, trombektomi, stenting maupun angioplasti. Dan pada spinal kita bisa lakukan tindakan embolisasi maupun tindakan coiling. Ini satu ruangan di cath lab di mana neurologi intervensi akan mengandalkan peralatan utamanya ini, di mana saat ini peralatan yang sangat canggih sudah ada di Indonesia dengan biplane. Dr. Bambang mungkin di Rumah Sakit PON mengerjakan tindakan dengan biplane, tetapi di Aceh pada tahun 2013 saya sudah memulai ini tindakan dengan alat biplane ini. Saya melakukan tindakan perdana pada tahun 2013 menggunakan alat biplane dengan dynamic CT 3 dimensi imaging.
Ini saya ingin mereview sedikit tentang pembuluh darah. Kalau kita tahu bahwa pembuluh darah itu ada pembuluh darah belakang, depan, anterior, posterior, bagian intrakranial, ekstrakranial, kiri dan kanan. Kalau kita bicara anatomi pembuluh darah, yang anterior itu bisa uh, anterior cerebral artery, media cerebral artery, internal carotid artery. Kemudian yang posterior bisa posterior cerebral artery, artery vertebralis dan lain sebagainya. Saya hanya mengulang sedikit aja pembuluh darah karena ini sebagai dasar kita dalam penanganan pasien-pasien di vaskular. Mungkin ini udah dibahas Dr. Bruno, saya akan lanjutkan. Di sini bahwa peranan neurologi intervensi dalam penanganan nanti adalah trombektomi, di mana ada waktu yang kita berikan. Waktu ini berdasarkan bahwa kerusakan oleh kena sarafnya itu, kalau sudah terjadinya infak, kadang-kadang disabilitas ataupun outcome-nya itu masih kurang bagus dibandingkan kalau masih ada jaringan-jaringan yang cukup masih bertahan. Ini kita lihat gambaran CBF-nya, mungkin teman-teman semua sudah paham bahwa normal CBF daripada otak kita itu adalah sekitar 50 sampai 100 ml per 100 gram per menit, di mana pada kondisi infak itu bisa flow-nya kurang daripada 15 ml per 100 gram per menit. Ya maaf, ya, ini agak jaringan agak lambat nih. Time window untuk potensial stroke terapi, kalau kita lihat bahwa ada time window-nya kurang dari 4,5 jam, itu biasa kita lakukan tindakan intravenous FTPA yang menggunakan artikulasi yang dibicarakan oleh Dr. Truno tadi. Bisa juga dilakukan mechanical thrombectomy kalau kita kriteria inklusi daripada RTP itu tidak bisa kita ini kan, atau pada pasien-pasien dengan oklusi pembuluh darah besar, ini mungkin kita ambil inisiatif untuk melakukan tindakan mechanical thrombectomy. Atau yang 0 sampai 6 jam kita juga bisa melakukan intraarterial trombolisis, bisa juga dengan menggunakan trombektomi mekanik. Baik, pada hari ini kita disupport oleh penumbra untuk tindakan trombektomi mekanik. Lebih daripada 6 jam kita hanya bisa melakukan tindakan trombektomi mekanik. Berikutnya, bagaimana manajemen neurointervensi pada stroke iskemik. Jadi ada empat poin di dalam stroke iskemik. Yang pertama adalah trombektomi, yang kedua carotid artery stenting, yang berikutnya adalah manajemen intracranial atherosclerosis disease, dan yang terakhir di vertebral disease. Tapi kalau kita baca di buku Harrigan tentang neurointervention teknik, itu vertebral disease itu dimasukkannya di dalam extracranial disease. Baik, selanjutnya ini mungkin nanti akan dijelaskan oleh Dr. Bambang. Saat ini mechanical thrombectomy sangat berkembang pesat, di mana kita menggunakan macam-macam material, mungkin bisa menggunakan model suction yang pada hari ini disupport oleh penumbra. Jadi adanya clot itu akan diaspirasi menggunakan alat microcatheter, atau bisa juga dengan menggunakan retriever stent. Jadi ditarik menggunakan adanya stent. Nanti mungkin akan dibicarakan lebih lanjut oleh Dr. Penumbra. Ini salah satu tindakan yang saya lakukan sebelum terjadinya pandemi COVID. Ini di Medan, kita lakukan pada pasien usia 65 tahun dengan oklusi di M1, MCA. Dan setelah kita lihat gambar yang sebelah kanan, setelah kita lakukan beberapa kali suction dengan menggunakan penumbra, alhamdulillah sirkulasi ke distalnya itu
terlihat meningkat. Tapi pada saat itu kita melakukan tindakan itu hampir 2 lakukan, sehingga outcome pada pasien ini mungkin sangat jelek. Sehingga kriteria tindakan-tindakan trombektomi mungkin kita harus perhatikan lain kriteria-kriteria inklusinya. Saya ingin bicara tentang perkembangannya, tentang neurologi intervensi. Yang pertama adalah tadi trombektomi. Kita akan lihat ke belakang bagaimana studi-studi menunjukkan bahwa trombektomi mekanik merupakan yang terbaik dalam penanganan oklusi. Ada 5 studi besar dengan level 1A, dan studi ini ada randomized clinical trial dan dipublikasikan pada tahun 2015 di majalah NEJM. Yang pertama adalah studi dari Mr. Klein. Ini dilaksanakan di Nederland. Yang kedua Escape. Yang ketiga extend intraarterial, sweep right, dan revascular. Yang pertama adalah Mr. Klein. Jadi Mr. Klein dipublikasi tahun 2015 di majalah NEJM oleh Berkemer dan kawan-kawan, diteliti di 16 center dengan pasien sekitar 500, dia bagi atas mechanical thrombectomy 233 dan 267 yang dengan menggunakan obat-obatan. Outcome dinilai selama 90 hari dengan MRS. Hasilnya apa di dalam publikasi Mr. Klein ini disebutkan bahwa mechanical thrombectomy 33% outcome lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan obat hanya 19%. Artinya bahwa signifikan penggunaan mechanical thrombectomy dibandingkan dengan obat-obatan. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian Escape. Escape ini penelitian di Amerika Utara pada 22 center dengan outcome yang sama pada 90 hari. Di Escape juga disebutkan bahwa outcome mechanical thrombectomy 53% dan dengan obat 29% juga signifikan. Yang berikutnya adalah extend intraarterial, extending the time for thrombolysis in emergency neurological deficit intraarterial. Ini diteliti di Australia dan New Zealand terhadap 10 center, pasiennya dibagi atas 2 yang mechanical thrombectomy maupun dengan medical obat-obatan. Didapatkan bahwa pada penelitian ini outcome-nya itu sangat tinggi. Pada mechanical thrombectomy sekitar 71% dengan obat-obatan 40%. Ini juga sangat signifikan hasilnya di dalam outcome tindakan tersebut. Yang berikutnya adalah solitaire with the intention for thrombectomy as primary endovascular treatment, sweep prime. Ini dilakukan di Amerika Serikat. Schaeffer itu mempublikasikan pada tahun 2015 di majalah NEJM. Jadi di sini juga disebutkan bahwa outcome-nya pada mechanical thrombectomy 60% dan pada obat-obatan 35%. Jadi cukup signifikan. Juga yang terakhir adalah Revascat. Ini Revascat penelitian di Spanyol. Jumlah pasiennya sekitar 206. Outcome-nya juga cukup tinggi mechanical thrombectomy dibandingkan dengan yang obat-obatan. Jadi kalau kita lihat pada tabel batang, kita lihat distribusi mechanical thrombectomy dan obat-obatan ini pada 5 penelitian besar tersebut menunjukkan signifikan bahwa mechanical thrombectomy itu lebih baik dibandingkan dengan obat-obatan setelah kita pantau selama 90 hari. Kalau kita lihat dari guideline yang dikeluarkan oleh American Stroke Association pada tahun 2018, bahwa thrombectomy mechanical memiliki class of recommendation
1 dan level evidence-nya A. Yang artinya bahwa bukti kuat dan kualitasnya lebih dari 1 randomized clinical trial. Di mana di situ disebutkan bahwa kriteria yang harus dimasukkan untuk dalam tindakan ini adalah dengan pre-stroke MRS-nya 0 sampai 1, oklusinya di MCA M1 atau di ICA, usia di atas atau sama dengan 18 tahun, NIHSS-nya 6, aspek skornya lebih dari 8, dan melaksanakan memulai untuk puncture itu dalam onset 6 jam. Yang kedua, bahwa di situ juga pada GAIN itu yang kelas A itu apabila pasien yang masuk dalam waktu 6 sampai 16 jam dan pada pemeriksaan kita lihat bahwa curiganya adalah oklusi di pembuluh darah besar. Nanti ditentukan dari kriteria Down ataupun diffuse. Yang berikutnya di guideline 2018 menyebutkan bahwa level evidence-nya jadi 2B apabila mechanical thrombectomy dimulai 6 jam pada segmen MCA M2 dengan levelnya B, kemudian juga 6 jam pada ACA ataupun vertebral artery atau basilar artery maupun posterior cerebral artery. Dan pada pemeriksaan kriteria pre-stroke MRS-nya lebih dari 1, aspeknya kurang dari 6, NIHSS-nya kurang dari 6, dan pada oklusi di MCA-M1 itu juga akan mendapatkan kelas 2B dengan level B. Yang terakhir mechanical thrombectomy pada waktu kurang dari 24 jam juga bisa kita di-approve, ya, asal pembuluh darah yang oklusi adalah di pembuluh darah besar. Dan nanti pada pemeriksaannya nanti mungkin akan kita lihat mismatch antara perfusinya nanti. Yang berikutnya adalah perkembangan daripada carotid artery stenting. Stenosis pada pembuluh darah besar, misalnya karotis, itu menyumbang kejadian stroke itu 20 sampai 25%. Pada gambar ini kita lihat tadi adanya oklusi di bifurcatio di internal carotid artery, di mana pada tahun 2004 di 2015 ini simptomatik 2014 ya, pada stenosis yang simptomatik itu levelnya 2A, kelasnya 2A dengan level B. Dengan pada pemeriksaan non-invasif itu stenosisnya lebih daripada 70%, dan kalau kita lakukan pemeriksaan dengan DSA itu stenosisnya 50%, dan pre-prosedur risikonya kurang dari 6%. Kemudian pada stenosis yang asimptomatik, apabila stenosisnya kurang lebih dari 70%, dengan pre-prosedur komplikasi risikonya rendah, kemudian life expectancy-nya lebih dari 5 tahun, dan stenosisnya lebih daripada 80%. Ini pada pasien dengan serangan transient ischemic attack, itu yang berulang, maka harus segera kita lakukan stenting. Oleh karena risiko terjadinya stroke pada minggu-minggu pertama itu sangat besar. Oleh karenanya pada pasien transient ischemic attack berulang kita harus lakukan tindakan stenting. Ini kita lihat ada satu gambar antara gajah maupun ini kuda nil. Kalau kita lihat gambar tersebut, siapa yang paling superior? Mungkin gajah dengan berat badan yang 5 ton, ya, ataupun kuda nil dengan berat badan sekitar rata-rata 3 ton. Yang mana yang lebih superior? Tapi di antara keduanya itu masing-masing punya superior. Kuda nil ini kita lihat bahwa di Afrika itu menyebabkan kematian yang banyak, menyerang manusia, hampir 3.000 orang diserangnya. Dan kuda nil ini bermanfaat juga terhadap kehidupan di sana, karena membantu ekosistem. Demikian juga dengan gajah. Jadi antara gajah dan kuda nil ini masing-masing punya keuntungan dan punya kelemahan. Demikian juga dengan carotid endarterectomy atau carotid artery stenting.
Jadi yang menggunakan surgical kita buka operasi atau menggunakan dengan endovaskular. Ini masing-masing mempunyai kelebihan dan manfaat. Di penelitian Broad tahun 2010 pada penelitian carotid revascularization endarterectomy versus stenting trial atau yang disebut dengan CREST mendapatkan bahwa carotid artery stenting itu lebih superior pada M1 pada myocard infarct dan risiko kerusakan pada saraf kranialisnya lebih rendah dibandingkan tindakan operasi. Sementara pada tindakan CEA itu lebih risiko terjadinya serangan stroke, kematian, myocard infarct dibandingkan dengan pada CAS. Jadi pada CAS risikonya stroke, pada operasi risiko terhadap myocard infarct. Ini kita lihat gambar tabel ya, batang ya, bahwa kejadian stroke pada prosedur CAS lebih tinggi, sedangkan kematian hampir sama dengan CAS dan mohon maaf saya nggak bisa tunjukkan, nggak menggunakan kursor karena saya pada ini nggak menggunakan laptop, jadi saya nggak bisa menunjukkan pointer. Pada kejadian myocard infarct pada CEA lebih tinggi dan untuk kematian stroke pada SAS itu lebih tinggi. Berikutnya adalah penelitian dari European Society for Vascular Surgery menyatakan bahwa CAS dapat sebagai alternatif jika tindakan carotid anatomy tidak mungkin dilakukan, misalnya oleh karena resiko tinggi, usianya di atas 80 tahun, ataupun dengan penyakit-penyakit komorbid. Jadi tindakan stenting itu lebih dipilih. Apa komplikasinya pada pasien yang dilakukan tindakan carotid artery stenting? Yang pertama ada kejadian stroke embolik, kemudian hiperperfusi sindrom. Jadi ini sangat sering terjadi, jadi kita harus menjaga tekanan darahnya untuk mengurangi perfusinya. Yang berikutnya adalah cerebral hemorrhage, pendarahan, spasme, maupun diseksi, ataupun terjadinya trombus oleh karena stent tersebut. Yang ketiga, saya akan bahas tentang perkembangan intraarterial stenosis. Jadi intracranial atherosclerosis disease atau ICAD. Intracranial arterial stenosis ini menyebabkan 6-10% ischemic stroke. Tetapi kejadian pada ras Asia itu lebih tinggi dibandingkan dengan ras kulit putih. Itu mungkin multifaktorial. Kemudian lokasinya dua yang paling tinggi kita lihat di sini di middle cerebral artery 33,9%. Kalau kita lihat penelitian daripada warfarin aspirin symptomatic intracranial disease trial atau yang kita istilahkan dengan WASIT, di mana tahun 2005 ini cukup lama penelitiannya oleh Simon Kids. Itu juga kita lihat aspirin lebih baik digunakan pada pasien stenosis dibandingkan dengan warfarin. Maaf Dr. Yusuf, waktunya ya. tinggal 5 menit ya. Dan berikutnya adalah Sampris. Pada pasien dengan simptomatik 70-90% stenosis dipisahkan 227, diberikan obat dan dilakukan angioplasti pada 224 orang. Ternyata stenting dan angioplasti ditambah dengan obat-obatan itu sangat menguntungkan, menghasilkan outcome yang baik. Terakhir ini dari WEF Alexander tahun 2019 yang menyatakan bahwa pada stenosis yang lebih daripada 70%, komplikasinya itu lebih rendah dibandingkan penelitian Sampris, yaitu di sini 2,6%, kita lihat di tabelnya. Pada Sampris itu 14,7%. Yang berikutnya yang terakhir adalah vertebral atherosclerosis. Ini menyebabkan 25% iskemia oleh karena sirkulasi posterior. Jadi
Kalau lokasi stenosis pada vertebral ini kita lihat lebih sering pada pembuluh darah vertebral sebelah kiri 22,3%, kemudian yang kanan 18%. Etiologinya bisa arteriosklerosis ini yang paling banyak, dan arterial diseksi, osteopit, fibros ataupun vaskulitis. Pada penelitian Veritas yang di ya, ya ini ya. The vertebrobacillar flow evaluation and risk of transient ischemic attack and stroke Veritas, studi grup itu menyebutkan bahwa flu akan mempengaruhi risiko arteriosklerosis. Jadi kalau flu makin rendah, pembuluh darah arteriosklerosis itu besar. Mohon maaf, masih maaf, Dr. Filemon masih dengar? Ya, memang Halo? putus-putus. Lanjut aja Dokter Yusuf. Iya. Ini tabel kita lihat bahwa flu itu ternyata akan menyebabkan risiko sterosis lebih besar. Ini yang berikutnya adalah FAST. Jadi penelitian Kampier dan kawan-kawan pada stenting medical dilakukan dari tahun 2008 sampai 2013 di Nederland, dan penelitian ini dihentikan setelah mendapatkan pasien 115, di mana risiko stenting itu 20% akan mengalami komplikasi vaskular. Jadi lebih bagus dengan penggunaan obat-obat saja. Ini saya ingin bicara tentang yang terakhir nih, saya dapatkan jurnal di 2020 bagaimana penanganan endovaskular pada pasien-pasien stroke iskemia akut zaman COVID. Jadi ada algoritma yang dibuat di sini di jurnal stroke pada bulan Juni ini. Pasien masuk dengan curiga COVID, ya, atau pasien yang sudah tidak jadi COVID kita singkirkan, itu bisa kita lakukan tindakan endovaskular terapi. Jadi kita bisa lakukan EVT, tapi pasien itu harus dipasang masker, maskernya harus masker surgical. Kemudian ada syarat-syarat ruangan, kemudian tenaga dan alat-alat juga nanti harus terpenuhi. Tetapi kalau pasiennya itu terkonfirmasi dengan COVID atau curiga COVID, ya, kita lihat bahwa kalau dia memasang ventilator, dia tidak stabil, maka tidak perlu dilakukan EVT. Demikian juga yang stabil, dipasang masker, kemudian nanti kalau dia stabil pada transportnya, juga bisa kita lakukan EVT. Jadi ini algoritma yang dibuat oleh Smith dan kawan-kawan di Amerika, pasien-pasien yang akan melaksanakan EVT pada pasien COVID. Yang, waduh, saya ketinggalan, mohon maaf. Ini apanya ya, karena saya pakai HP. Jadi ini tabel algoritma, ya. Yang terakhir adalah Nguyen pada tahun 2020 juga diterbitkan di jurnal Stroke pada bulan Juni. Itu ada 9 SOP yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pre-hospital care. Jadi semua pasien harus melalui UGD, kemudian masuk melalui triase, di screening dulu COVID-nya. Jika positif, pasang masker surgical, letakkan di ruangan isolasi dengan ruangan negatif, tekanan negatif, kemudian lakukan pemeriksaan CT scan toraks apabila diperlukan. Kemudian ada consent dan healthcare proxy-nya, jadi ada penanggung jawab, ada keluarga di sini, ya, secara inform consent secara tertulis. Kemudian persiapan yang ketiga adalah airway preparation, jadi memperhatikan airborne, tekanan negatif dan proteksi dari penyebarannya. Jadi kita lihat ada protokol di sini. Kalau di ruangan trombektomi, persiapannya sebelum pasien tiba, pindahkan barang-barang yang tidak dipakai di ruang cath lab, tutup peralatannya dengan plastik, ya, untuk supaya menghindari kontak. Pakai APD, pakai N95, kemudian
sarung tangan 2, ya double, menggunakan hazmat. Kelima, intraprosedur trombektomi itu di dalam ruangan itu harus tidak perlu banyak-banyak, hanya terbatas. Jadi satu perawat mungkin radiografer atau operator menggunakan APD lengkap. Kemudian dilakukan pemeriksaan neurologis. Kalau setelah dilakukan tindakan trombektomi nomor 7, kita harus ruangan dibersihkan, disterilisasi. Pasien kalau mau kita ekstubasi itu di ruangan dengan tekanan negatif. Kemudian keluarga mungkin komunikasi menggunakan by phone. Kemudian yang keempat adalah psychological intervention dan post acute care. Yang terakhir mungkin ini pesan nih, message, maaf ya. Jadi di dalam penanganan stroke ini kita harus ada timnya, ada tim stroke-nya, ada tim endovaskularnya. Ya, kalau ada stroke yang akut, beri pemberitahuan kepada tim-tim tersebut, apakah siap untuk lakukan trombolisis, apakah siap untuk lakukan tindakan trombektomi ataupun tindakan endovaskular lainnya. Kemudian kalau memungkinkan intravenous trombolisis, ya itu dulu dilakukan kalau kriteria memenuhi, tetapi kita tetap mempertimbangkan satu tindakan endovaskular. Jika kita lakukan tindakan pemeriksaan vaskular, imaging vaskular, boleh kita lakukan, tapi jangan sempat memperhambat tindakan intravenous trombolisis. Kemudian yang berikutnya adalah segera komunikasikan ke ahli-ahli endovaskular neurointervensi jika ada kasus-kasus yang perlu penanganan untuk endovaskular. Demikian slide presentasi saya. Mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.